besar daripada nasihat kematian. Kaffa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu, kata Rasul. Allah cabut nyawa salah seorang di antara kalian, cukup. Tak perlu lagi aku berikan kepada kalian musibah yang besar. Tak perlu aku guncangkan pulau Simuluh, akan kutenggelamkan bumi Pertua Tengku Khalilullah. Cukup ku cabut nyawa di antara kalian, lembutlah hati kalian, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dibandingkan dengan pengambilan BLT 300.000, urusan perut besok jadi tai. Kenapa kita beramai-ramai? Kunjungan takziah itu adalah mengingatkan kita kepada kematian, tapi justru ogah-ogahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasar murah di pendopo, urusan perut terus kita kejar, padahal semua jadi kotoran. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah manusia di akhir zaman. Takut mati, cinta kepeng, dan terus memenuhi perut kita dengan nasi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sedihkan kepada generasi kita ke depan. Bagaimana generasi Islam bisa cinta kepada agama? Bagaimana generasi kita bisa kokoh imannya? Bagaimana generasi kita bisa cinta kepada Allah? Bagaimana generasi kita bisa menjadi ahli masjid? Bagaimana generasi kita bisa menjadi ahli Quran kalau generasi yang hari ini tidak mencontohkan kebaikan kepada mereka? Jangan salahkan anak kita main chip di warung kopi. Jangan salahkan anak-anak kita 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka menjadi orang-orang yang ingkar terhadap syariat Allah. Salahkan kita orang tua. Kemana kita? Apakah ini yang kita contohkan kepada mereka? Mohon maaf harus saya sampaikan, betapa banyak kita warga masyarakat air dingin, ibu kota, tapi kenapa sedikit yang hadir? Kata Nabi, sampaikan kepada mereka sekalipun itu pahit. Ketika hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, kata Allah, berikan peringatan kepada mereka. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat saudara kita di rumah ini, dulu dia gagah perkasa, dulu dia adalah orang yang dihormati, mungkin dulu dia adalah orang yang disegani. Tatkala dicabut ruhnya, nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika mayat diletakkan ke dalam kubur, dimasukkan ke dalam liang lahat, diletakkan 3 genggam tanah, segenggam di kepala, segenggam di pinggang, dan segenggam di ujung kaki. Dibaca, minha khalaqnakum, dari sini dulu kau diciptakan wahai hamba Allah, wa fiha nu'idukum, dan kemari kau akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari sini pula kau akan dibangkitkan kedua kalinya. 3 ucapan yang kita ucapkan ketika meletakkan mayat di liang lahat cukup jadi nasihat kepada kita. Dari mana kita berada, sedang di mana kita, dan kelak kita akan kemana. Dulu kita tidak ada, hari ini kita ada, dan kembali tiada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita mendengar akhirat hanya cerita, dunia ini nyata, tapi ketika roh tidak ada lagi di kandung badan, maka akhirat akan menjadi nyata, dunia tinggal cerita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita mendengar berapa banyak saudara kita yang sudah ribuan orang di bawah tanah, ribuan orang yang menjerit meminta kepada Allah, ya Allah hidupkan kami sejenak, ya Allah, ya Allah bangkitkan kami, ya Allah kami ingin beribadah, wahai Allah, kami ingin salat ke Masjid Khalilullah, kami ingin salat ke Masjid Nurul Huda, bangkitkan kami ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak akan aku berikan kehidupan yang kedua kalinya. Betapa banyak saudara kita di rumah sakit, di ruang ICU, mereka terkapar tak berdaya. Hidungnya dicolok, dimasukkan selang ke dalam lambungnya, dipompa dengan sepet masuk ke dalam lambungnya nasi yang di blender, bukan nasi kasar. Buang air kecil pakai kateter, tidak mampu kalau tidak pakai alat. Bernafas harus pakai oksigen, semua dicolok di dadanya.
Setiap hari masuk infus ke dalam tubuhnya. Seharusnya itu jadi nasihat kepada kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ingat waktu sehat kamu sebelum datang waktu sakitmu. Hari ini kita masih sehat, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih diberikan Allah kekuatan untuk berdiri. Kita masih bisa memandang, mendengar, dan masih bergerak. Kita masih mampu melangkah kemana-mana, bekerja mencari nafkah, mampu kita. Kenapa? Allah berikan kesehatan kepada kita. Maka Rasulullah mengatakan, ingat waktu sehatmu itu sebelum datang waktu sakitmu. Artinya apa? Gunakan kehidupan kita, kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah adalah hakul muslim alal muslim sittun. Hak antara muslim dengan muslim yang lainnya ada 6 perkara. Salah satunya adalah idza mata fattabi'hu. Apabila ada orang yang mati di antara kalian, kunjungi, iringi jenazahnya dan hibur saudaranya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, fungsi daripada takziah adalah tasabbur. Makna tasabbur adalah kita mengajak sabar orang-orang yang ada di rumah ini. Kita mengajak sabar saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Dengan kedatangan kita mereka terhibur. Dengan kedatangan kita mereka kurang kesedihannya. Dengan kedatangan kita maka mereka pun berbagi duka dengan kita. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, takziah bukan hanya sekedar budaya. Takziah bukan hanya sekedar tradisi. Takziah jangan kita anggap Allah kan fardu kifayah. Sebahagian sudah datang, kita tidak perlu datang lagi. Kita salah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hati kita yang keras. Kenapa dulu Rasulullah di awal-awal Islam beliau melarang ziarah kubur? Kenapa beliau larang? Dulu zaman jahiliyah dilarang ziarah kubur karena orang-orang jahiliyah dulu mengkultuskan kuburan. Mereka meminta kepada kuburan, mereka menyembah kepada kuburan, mereka bertawassul dengan kuburan, bertentangan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ketika Islam mulai berkembang dan didakwakan oleh beliau, kata beliau, nahaitukum an ziyaratil qabri, aku larang kalian dahulu, tapi sekarang ala fasuruha, silakan kalian ziarah kubur. Datang ke kuburan untuk apa? Dzikrul maut, mengingatkan kepada kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, isma syi'tah, kata Nabi. Malaikat Jibril berjalan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, ya Muhammad, isma syi'tah, wahai Muhammad, silakan kau hidup sesukamu, silakan kau cari hidup duniamu, tetapi ingat, fa innaka mayyit, tubuhmu pasti akan mati. Tubuh terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, tubuh kita gunakan milik kita. Tubuh kita ada 3 bagian. Yang pertama, tubuh menjadi kita, kita gunakan untuk bekerja. Yang kedua, milik Allah, ruh kita kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, jasad kita kembali ke tanah, menjadi santapan ulat cacing tanah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, silakan hidup terserah mau kemana, tapi ingat, pasti kalian akan mati. Maka Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun, hiduplah kau di dunia seperti seorang perantau. Orang yang merantau, sekaya-kayanya kita hidup di Jakarta, pasti kita ingin pulang ke Simelu. Sehebat-hebatnya kita hidup di luar negeri, pasti kita ingat kampung halaman. Au abiru sabil, kata Nabi, atau kau seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Sehebat-hebatnya perjalanan kita, naik kapal terbang dari Simelu ke Amerika, pasti kita akan teringat ke Simelu. Sehebat apapun kita di dunia, pasti kita akan masuk ke alam kubur dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata, hati dan seluruh